No, 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan bahagia warganya. Maju negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang kita cintai. Tanah air yang selalu kita jaga dengan baik. Dan insya Allah dengan Presiden Anies Rashid Baswedan dan wakilnya Gus Muhaimin Iskandar, Indonesia akan semakin maju. Nah, teman-teman semuanya, saya menerima banyak komentar dari teman-teman warganet soal pertama survei yang hari ini benar-benar bikin sebagian orang barangkali berbangga hati karena Prabowo Subianto berhasil menempati posisi paling atas, juga Ganjar Pranowo, kemudian lagi-lagi Capres yang dicintai oleh rakyat Indonesia, Anies Rashid Baswedan, ini selalu ditaruh di paling buncit, di urutan ketiga. Namun demikian, ketika survei dilakukan di media sosial dan disampaikan secara publik, maka Prabowo Subianto perolehan suaranya ya ini sama-sama 3%. Ganjar 3%, Prabowo Subianto 3%, kadang-kadang naik dikit 4%. Sisanya 90% itu diraih oleh pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, ini alhamdulillah. Bahkan tidak hanya survei Twitter misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di kubu Anies Rashid Baswedan, kubu Amin ya, tetapi juga akun-akun Twitter dengan followers yang sangat tinggi sekali ketika melakukan survei publik, padahal mereka kan misalnya nih salah satu relawan dan simpatisan dari Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Mereka dikagetkan dengan fenomena yang sangat luar biasa karena Anies yang selalu ditempatkan oleh masyarakat, oleh rakyat gitu, ditempatkan di posisi paling tinggi dan tak terkejar. Ya, angkanya di atas 80%. Nah, hingga 90%. Sekali lagi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ya itu hanya memperoleh kisaran 3-4%, nggak lebih. Nah, ini yang kemudian barangkali memaksa lembaga-lembaga survei yang pernah punya nama di Indonesia seperti LSI, Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, LSN, dan lain sebagainya, memaksa untuk membangun persepsi publik bahwa Anies Rashid Baswedan itu ada di urutan nomor 3. Sewot secara khusus tadi nih, saya seharian juga melakukan survei publik gitu tentang kepercayaan masyarakat hari ini terhadap hasil survei yang hampir setiap bulan selalu dirilis, hampir setiap per 2 bulan, 3 bulan dirilis aja. MSS, MRC, LSI, LSN, dan lain-lain sebagainya, indikator segala macam. Mereka selalu menempatkan Anies Rashid Baswedan di urutan paling buncit. Nah, saya lakukan survei publik dengan sangat hati-hati tentunya, dan saya tidak mau mengecewakan siapapun. Saya lakukan survei publik di akun Facebook, kemudian di komunitas Sewot TV juga gitu kan. Apakah masyarakat percaya dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama, Ganjar Pranowo di urutan kedua, kemudian berikutnya adalah Anies Rashid Baswedan? Rata-rata 90% masyarakat nggak percaya. Artinya yang percaya rilis hasil lembaga survei terkait Pilpres 2024 itu hanya kisaran 10% saja. Dan itu tidak bisa mewakili suara nasional, suara masyarakat Indonesia yang secara nasional, karena memang sampel atau sampel yang diambil oleh lembaga-lembaga survei itu tidak kurang dari 1.500 saja, dan secara kebetulan barangkali memang mereka adalah pendukungnya Prabowo ketika diminta untuk mengisi
kuesioner ya, kuesioner. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah meskipun mau besok, mau lusa, mau sebulan lagi, mau dekat-dekat pilpres pemilu gitu, mau dekat-dekat pemilu, hasil survei yang disampaikan gitu-gitu terus gitu, masyarakat udah nggak bisa percaya, nggak percaya sama hasil survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies Rashid Baswedan di urutan ketiga di paling benci. Tetapi faktanya kalau kita lihat di survei-survei yang apa namanya ya, yang survei akun Twitter misalnya, akun Facebook dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Rahmat Allah bersama kita. Jadi kita yang hobi sholawatan itu hobinya sama dengan masyarakat Indonesia. Kalau hobi Anda itu nonton film-film yang senonoh gitu, itu nggak sama dengan keinginan masyarakat Indonesia. Mohon maaf saja gitu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, yang terbaru juga hari ini adalah bahwa sedang diviralkan sedemikian rupa sebuah narasi berita online yang mengatakan bahwa Haji Rawi Jakarta Utara, Haji Rawi ini ada di Jakarta, nggak ada di Madura gitu. Jadi orang Madura itu paling yang kenal ya, yang tahu-tahu aja, yang di Bangkalan. Kalau Sumeneb, Pamekasan, Sampang ini mayoritas orang Madura nggak tahu. Sebenarnya seperti itu. Nah, Haji Rawi itu diviralkan oleh teman-teman para pendukung Ganjar bahwa kemarin Anies, sekarang pindah katanya karena Mahfud MD ada di kubu Ganjar Pranowo, katanya begitu. Nah, ini nggak ada efeknya sama sekali. Kenapa? Karena masyarakat kita udah pada pinter, pada sadar bahwa Mahfud MD meskipun hari ini katakanlah dicalonkan sebagai cawapres gitu dari Ganjar Pranowo oleh Megawati Soekarno Putri, oleh Partai Banteng gitu kan, ini nggak ngaruh sama masyarakat gitu. Karena kemarin di pemerintahan Jokowi ya, kabinet Jokowi salah satunya adalah ada Mahfud MD. Namun masyarakat menilai Mahfud MD ini produk gagal di pemerintahan Jokowi Dodo gitu, karena nggak bisa menghadirkan keadilan, karena tidak bisa menghadirkan produk-produk hukum yang tajam, nggak hanya ke bawah tetapi juga tajam atas bawah gitu. Nah, inilah yang kemudian sampai hari ini kecintaan masyarakat terhadap Anies Rashid Baswedan tidak bisa diotak-atik oleh perubahan iklim politik yang mensandingkan antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Nah, itulah kemudian alhamdulillah ya, keberkahan demi keberkahan terus menyertai pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Sedangkan calon satunya yang belum mendaftarkan diri ke komisi KPU ya, yaitu ada Prabowo Subianto, karena belum ada yang klop sebagai cawapres beliau gitu. Akhirnya hari ini juga muncul kabar bahwa AHY itu sedang diisukan akan menjadi cawapresnya Airlangga Hartarto. Jadi singkatnya tuh garis miring AHY gitu. Nah, ini juga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap stigma yang sudah tertanam dalam benak masyarakat bahwa calonnya itu 3 gitu. Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo bareng Pak Mahfud MD, kemudian juga Prabowo Subianto yang entah kapan akan segera deklarasi. Kalau kabarnya ini hari ini sudah ada yang sering dikait-kaitkan tuh, ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kemudian juga ada Gibran Rakabuming Raka, putra mahkota Joko Widodo, yang hari ini menjabat sebagai wali kota di Solo. Kemudian juga ada Ibu Susi Pujiastuti yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, fenomena politik yang hari ini sedang dialami oleh Prabowo ini sedikit membingungkan publik. Kalau dikata di lembaga survei tadi Prabowo selalu unggul di atas, tetapi faktanya masyarakat tetap nggak percaya tuh. Kenapa? Karena pasangan dari Prabowo Subianto sampai hari ini belum kelihatan siapa tuh gitu kan. Nah, ini yang jadi satu persoalan utama bagi kubu Prabowo Subianto. Dan teman-teman, juga yang hari ini benar-benar viral juga adalah masanya Ganjar Pranowo yang ikut serta mengantarkan Prabowo Subianto bersama Mahfud MD ke kantor KPU kemarin.
dalam proses pendaftaran ya, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu ada yang bocor yang ngaku bahwa mereka adalah masa bayaran ya, per kepala 100.000 gitu kan, kemudian dikasih makan, dikasih kaos segala macam untuk mengawal siapa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini berbanding 90 derajat jauh dari masa dari pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, yang mereka ikhlas lillahi ta'ala, mereka ikhlas li Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka hadir di KPU mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan tanpa dibayar, kayak tanpa dikasih akomodasi, dikasih makan, minum dan lain-lain sebagainya. Mereka pakai uang sendiri, mereka berangkat dari daerah-daerah masing-masing untuk mendampingi calon presiden kebanggaan kita semuanya, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, inilah fakta-fakta minggu ini. Bukan minggu ini sih, 3 hari terakhir sampai hari ini yang sangat membuat kita ya mau ketawa tegur dosa gitu. Banyak kejadian yang sangat aneh, lucu dan menggelikan gitu. Dan ini adalah fakta politik kita. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya terkait janji politik Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini tidak hanya akan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak hanya akan menghadirkan perubahan yang signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia dan negaranya. Tetapi Mas Anies Rashid Baswedan sudah menegaskan beliau akan berupaya sekuat tenaga bahwa selama ini ada Konoha, ada cebong, ada kampret, ini akan dihapuskan. Menjadi kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Kita tidak boleh terpecah ya, tidak boleh diaduk-aduk, dikelompok-kelompokin sama penguasa. Nah, ini yang akan dilawan dan kita akan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia, satu bahasa, satu nusa, satu tanah air, dan satu bendera merah putih. Dan kita bangsa Indonesia, bukan bangsa Konoha lah. Nah, ini yang akan diupayakan oleh Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa kita akan agenda perubahan salah satunya adalah menghadirkan kesadaran publik terhadap katakanlah fenomena-fenomena politik ya, politik di Indonesia ini. Tidak artinya kita ini akan menjadi masyarakat yang sadar akan kebersamaan, sadar akan cinta tanah air, sadar akan tetangga ada. Karena selama ini kita kadang-kadang rumahnya aja deketan gitu, tapi kita tidak bertetangga dengan yang sebenar-benarnya. Kita jauh, kita hidup di dunia media sosial. Tetapi insya Allah Anies Rashid Baswedan terpilih jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah kita akan kembali disadarkan ya, dijadikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Dan itulah cita-cita founding fathers kita, dan insya Allah akan diwujudkan oleh capres cawapres pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, teman-teman semuanya, marilah kita berdoa. Kita jangan lupa untuk selalu mempersembahkan sholawat kepada Rasulullah SAW, agar kehidupan kita barokah, agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian kita dianugerahi pemimpin yang adil ya, yang cinta kepada rakyatnya, yang siang malam gak mikirin korupsi keluarga gitu kan, gak mikirin KKN, tetapi benar-benar mikirin kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, ketemu lagi besok. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.